semua, calon mahasiswa dan mahasiswi IDN Politeknik. Perkenalan dulu, nama saya itu Kenzi Hara Al-Fatih, biasa dipanggil Kenzi. Saya ini angkatan 2 di Politeknik IDN, kebetulan jurusannya itu TRKJ, jadi engineer. Nah, kalau untuk pengalaman sendiri, saya ini lebih banyak itu pengalaman mengajar, seperti pernah di Telkom, kemudian pernah ngajar bootcamp-nya IDN juga, yang CCIE itu juga pernah. Nah, itu saya lebih banyak pengalaman di training ya, sebagai trainer. Kemudian beberapa kali juga mengerjakan proyek kecil-kecilan juga. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Untuk di sesi kali ini kita bakal belajar terkait network fundamental. Saya izin share screen dulu sebentar. Oke, silahkan ya teman-teman dilihat share screen-nya Kak. Sudah kelihatan ya? Sudah Kak? Share screen-nya? Aman. Oke. Di sini saya nggak pakai PPT ya, karena biar nggak terlalu terpaku dengan PPT, jadi nyamannya saya itu biasanya secara spontan aja. Oke. Secara konsep fundamental sendiri itu berarti ya preparation teman-teman untuk pemahaman materi paling dasarnya sebelum masuk ke spesifikasi tertentu. Misalnya teman-teman ini mungkin pengen belajar ke Cisco, belajar ke Mikrotik misalnya, nah itu tetap teman-teman tuh perlu belajar yang namanya itu fundamental dulu. Ya, seperti misalkan teman-teman pengen mungkin belajar nyetir mobil, pasti kan teman-teman harus belajar dulu fundamentalnya, gimana caranya, ya paling basic nyalain mobilnya, kemudian gas dan remnya seperti apa, ya seperti itu. Di jaringan sendiri pun ada fundamentalnya, dan misalnya teman-teman sudah menguasai fundamental, saya rasa itu sudah menjadi pegangan yang paling cukup kalau teman-teman pengen lanjut ke mungkin jenjang yang lebih profesional. Nah, untuk fundamental sendiri itu biasanya kalau teman-teman searching di internet seperti ini, fundamental misalkan, atau ini ada basic of computer networking misalkan ya, itu biasanya rata-rata itu mempelajarinya yang pertama tentang definition dulu, kemudian teman-teman akan belajar tentang OSI layer dan TCP/IP models, kemudian kalian akan belajar juga tentang perangkat-perangkat jaringan, karena pasti ketika teman-teman masuk di jaringan, kalian juga akan melihat macam-macam perangkat jaringan dan spesifikasinya dan juga fitur-fiturnya. Dan nantinya akan ada perbedaan nih, misalkan di brand A itu fiturnya apa aja, di brand B itu kenapa lebih baik di fitur A, itu biasanya tuh ada perbedaannya. Kemudian belajar tentang IP juga, terus kemudian tentang protokolnya, kemudian tentang topologi. Nah, ini biasanya 5 aspek ini menjadi KPI-nya lah ya kalau teman-teman itu belajar jaringan fundamental seperti itu. Nah, kita mulai dari pertama, itu ada jaringan yang disebutnya dengan sebentar ya. Yang pertama di sini ada LAN, MAN, dan WAN. Jadi ada 3. Sebentar ya. Sini ini. LAN, MAN, WAN. Sini aja. Oke, untuk yang pertama itu ada LAN. LAN itu adalah local area network ya. Nah, ini LAN. LAN itu biasanya cakupannya dia cenderungnya lebih kecil. Biasanya untuk jaringan mungkin satu sekolahan aja, misalkan satu instansi perusahaan atau sekolahan misalkan.
Nah, itu ya satu itu aja, satu perusahaan atau satu instansi sekolah tersebut itu disebut dengan jaringan LAN, bersifatnya lokal. Ya. Kemudian ada jaringan yang namanya MAN. MAN ini adalah Metropolitan Area Network. Ya. Ini biasanya jaringannya nih bisa dibilang contohnya misalkan ada IDN Jonggol, kemudian ada IDN Selipi. Nah, itu kalau kita hubungkan dari IDN Jonggol ke Selipi itu bisa disebut dengan jaringan MAN. Kalau UAN ini cakupannya itu biasanya kumpulan dari MAN yang sudah banyak kemudian akan jadinya UAN. Misalkan IDN itu ada di cabang mana-mana saja, terus kemudian IDN buka lagi misalkan contohnya IDN Backpacker, nah itu bisa juga menjadi jaringan UAN, contohnya seperti itu. Ya. Nah ini basic, jadi teman-teman harus tahu juga LAN itu berarti dia lokal, bersifatnya hanya jaringan atau di perusahaan itu sendiri. Kalau MAN itu antar instansi, kalau UAN ini bisa antar kota atau antar negara misalnya. Ya. Ini basicnya. Nah, di dalam perbedaan LAN, MAN, dan WAN sendiri itu harus ada yang namanya topologi. Topologi itu apa? Topologi itu adalah semacam flowchart ya, logical yang digunakan untuk menyusun atau mendesain suatu logical jaringan itu sendiri. Misalkan topologi yang cukup terkenal itu ada topologi bus, ada topologi mesh, ada topologi star, kemudian ada topologi yang tree. Dan masing-masing itu tuh ada perbedaannya sendiri, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, untuk topologi yang pertama itu ada topologi bus. Ya, yang paling jelas yang ini deh. Nah, katanya topologi bus. Nah, topologi bus ini ibaratnya satu jalan lurus lah yang dipakai semua orang gitu. Intinya semua komputer ini terhubung ke dalam satu kabel utama yang mana data tersebut akan dikirimkan lewat kabel itu dan ya nanti masing-masing ini berkomunikasi lewat kabel utama ini. Kelebihannya satu, hemat biaya juga ya, karena kita hemat kabel jadi biayanya lebih murah. Kemudian cocok dipasangkan untuk jaringan kecil ya, mungkin kalau sekedar di rumah aja punya 3 PC, 4 PC itu mungkin cocok. Ya. Kalau untuk kekurangannya apa? Ya ini karena tadi ya, topologi bus ini menggunakan satu kabel utama, jadi kalau semisal ini rusak, maka komputer yang lain ini bakal otomatis terputus. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua, jika komputernya banyak, jaringannya akan jadi lambat. Nah ini akan mengikuti lagi tergantung dari jenis kabel yang kita gunakan. Semisalnya kabel yang kita gunakan ini mungkin dia support dalam 1 GB, ya semisal memang penggunaannya hanya untuk streaming atau sharing file, maka akan jadi cukup. Ya. Tapi kalau misalkan komputernya banyak, tapi kabelnya ternyata mungkin maksimal kakaknya 10 Mbps. Nah, misalkan satu komputer nih dia gunakan untuk streaming misalkan, sementara streaming sendiri itu udah makan sekitar 100 sampai 200 Mbps ya, maka ini kan otomatis nggak ngangkat itu, maka akan jadi lambat, itu akan jadi memperlambat jaringannya. Kemudian yang ketiga akan sulit untuk mencari sumber masalah. Ya, karena tadi karena cuma satu kabel ya khawatirnya kita tidak tahu putusnya di mana, itu maka akan menyulitkan juga ketika kita ingin melakukan yang namanya troubleshooting. Kemudian ada juga jenis topologi yang namanya adalah topologi ring atau disebut dengan topologi cincin. Saya pakai contoh gambar yang ini aja, yang lebih simpel. Nah, topologi ring ini ibaratnya adalah lingkaran atau ya kumpulan orang yang saling oper bola dalam satu arah gitu ya. Nah, ini biasanya setiap komputer ini bakal terhubung secara langsung, dia akan membentuk lingkaran. Yang kemudian datanya itu akan jalan dari satu komputer ke komputer yang lainnya secara berurutan. Jadi semisalnya kita startnya dari sini, kita pengen ngirim misalkan ke sini, itu dia akan mengirimkannya secara satu arah. Jadi misalkan dari sini, dia lewatnya itu cuman ke sini berarti dia akan lewatnya ke atas semua. Jadi dia tidak akan tiba-tiba lewatnya ke bawah gitu, tidak. Itu cuma satu arah saja, itu topologi ring. Nah, kira-kira untuk kelebihannya apa? Yang pertama tertib ya,
karena satu arah. Jadi tidak akan ada data yang bentrok juga tabrakan tiba-tiba. Misalkan satu ke atas, satu ke bawah. Nah itu kan semisal nanti ada yang mau ke atas lagi, yang ke bawah. Nah ini kan nanti bakal tabrakan. Ya. Itu maka tidak akan terjadi itu karena tadi satu arah aja. Ya ini yang menyebabkan topologi ring ini bisa dibilang sebagai jalur yang cukup tertib. Ya. Kemudian kekurangannya apa? Ini mirip seperti yang bus tadi, kalau misalkan satu kabelnya atau satu komponen komputernya rusak, misalkan komputernya rusak, let's say, maka jaringannya bisa berhenti. Ya, kenapa? Karena tadi untuk pengiriman data jadi tadi ya dia satu arah. Jadi kalau misalkan contoh kita ada di posisi sini, kemudian kita pengen ngirim data ke yang searah sini. Nah, misalkan harusnya kita lewat komputer yang sebelah sini, kemudian ke komputer sebelah sini. Tapi dikarenakan misalkan komputer yang sini itu dia katakanlah mungkin lagi update software ya, misalkan, atau mungkin dia lagi ada trouble misalkan, tiba-tiba kebakar atau apa, overheat misalkan, nah itu maka seluruh pengiriman datanya akan terhenti di sebelah sini. Jadi kalau misalkan terhenti ini gimana solusinya? Kalau misalkan komputernya rusak, maka kita harus replace dengan komputer yang baru, tapi kalau misalkan kabelnya rusak, maka kita harus replace dengan kabel yang baru. Ya. Itu untuk topologi ring dan bus. Ya. Jadi kurang lebih mirip, bedanya kalau bus tadi dia menggunakan satu link, tapi kalau ring ini dia dibentuknya kayak cincin, jadi dia bulat gitu ya. Nah, kemudian ada topologi jenis bintang atau topologi star, kita bisa sebutnya. Nah, ini aja. Nah, topologi star ini ibaratnya semua rumah ini terhubung lah ke satu pos pusat. Pos pusatnya di mana? Ini ada perangkat di tengah ini. Ini biasanya menggunakan perangkat switch ya biasanya, atau hub juga. Dan nanti setiap PC itu dia memiliki satu kabel masing-masing gitu. Nah, untuk kelebihannya apa? Nah, kalau tadi bus dengan ring tadi, karena dia secara logikal itu kabelnya langsung nyolok ya, PC antar PC. Nah, kalau misalkan di topologi yang star ini kan dia tidak langsung nyolok, malah dia nyolokkan ke si perangkat di tengah tersebut. Nah, itu kalau misalkan ada satu komputer yang rusak, misalkan yang komputer sebelah kiri bawah di sini, ini komputer rusak, maka yang lain tetap normal. Dan kita pun juga akan lebih mudah untuk maintenance-nya gitu, karena kan tinggal colok aja dari perangkat tersebut. Misalkan ada satu PC yang ini sudah tidak digunakan lagi ya, kita tinggal cabut aja. Dan itu tidak akan mengganggu komputer-komputer yang lain. Nah, dan ini pun saat ini masih lumayan sering digunakan biasanya di kantor, sekolah, di rumah, atau mungkin di warnet ya, itu masih juga menggunakan. Karena maintenance-nya akan jauh lebih mudah dibandingkan dua topologi yang sebelumnya tadi. Kalau untuk kekurangannya apa? Nah, kekurangannya adalah jika perangkat switch yang di tengah ini rusak, maka kita harus mengganti perangkat yang baru, karena otomatis semua jaringannya akan mati. Terus kemudian, karena jenis topologi seperti ini, maka pasti kita akan memerlukan banyak sekali kabel. Ya, lebih banyak lah kabelnya, bukan banyak sekali, tapi lebih banyak kabelnya dibandingkan topologi bus atau ring tadi. Gitu. Dan otomatis biayanya akan jauh lebih, mungkin lebih mahal sedikit ya dibandingkan topologi yang sebelumnya. Kenapa? Karena kita, let's say kita punya PC, kita sudah punya PC, kemudian kita harus beli kabel, kemudian kita harus beli perangkat switch atau hub yang di tengah ini. Gitu. Dan ini biasanya kalau mungkin teman-teman beli merek-merek yang murah, yang merek-merek Cina kayak TP-Link atau D-Link itu mungkin di harga range under 300 lah itu masih dapat. Ya, bisa juga beli yang second biasanya. Tapi kalau teman-teman mungkin belinya perangkat-perangkat yang memang skala-skalanya besar enterprise kayak seperti Cisco ya, teman-teman harus mengeluarkan budget ya mungkin di atas 2 jutaan. Begitu. Nah, itu untuk topologi star. Yang terakhir adalah topologi mesh. Nah, saya pakai ini aja. Oke.
Nah, kemudian ada topologi mesh ya. Topologi mesh ini apa sih? Nah, topologi mesh ini dia tuh saling terhubung satu sama lain ya. Jadi kita sebutnya sebagai mesh gitu, yang mana setiap PC ini punya jalan ke PC A, PC B, PC C, dan mereka itu saling terhubung seperti itu. Jadi kalau misalkan kita cek, ini terlalu ruwet ya gambarnya, saya pakai ini aja yang gampang. Misalkan kita startnya dari sini, ini kursor saya kelihatan kan ya? Kelihatan Mas, kelihatan. Oke, misalkan kita startnya dari PC sini ya. Nah, topologi mesh ini kan dia saling terhubung satu sama lain. Jadi PC ini harus terhubung ke PC sini, harus terhubung ke PC sini, harus terhubung ke PC ini. Begitupun dengan yang lainnya. Ini disebut dengan topologi mesh. Kelebihannya apa? Satu, stabil dan aman. Kemudian, semisalnya ada satu jalur rusak, kita ada jalur backup. Gitu. Itu mesh itu seperti itu. Dan cocok banget untuk jaringan yang bisa dikatakan penting atau krusial. Misalkan kalau teman-teman punya server, itu nggak mungkin teman-teman pakai topologi bus atau ring tadi kan. Pasti teman-teman pakai topologi yang paling aman, itu topologi mesh. Karena contohnya misalkan Google, contohnya kita anggap Google. Data center Google itu kan nggak mungkin menggunakan topologi yang seperti ring tadi atau bus tadi. Pasti dia akan menggunakan yang jenis mesh, atau mungkin ada juga topologi full mesh namanya. Ya, yang mana contohnya kalau misalkan satu kabelnya putus, gitu kan. Karena Google ini merupakan sentral ya, dari semua data kan masuk, teman-teman searching, teman-teman buka YouTube misalkan, browsing itu kan biasanya search engine-nya rata-rata kan Google ya. Nah, kalau misalkan satu linknya putus di server Google, terus kemudian satu servernya mati, itu kan pasti akan ngefeknya ke seluruh dunia. Nah, itu maka biasanya untuk jaringan-jaringan yang bisa dianggap sebagai krusial itu kita menggunakan topologinya mesh. Yang mana biasanya memang antar komputer ini pasti dia memiliki 2 jalur atau lebih. Gitu. Nah, untuk kekurangannya sendiri, topologi mesh ini kita perlu banyak kabel pastinya. Terus kemudian mungkin biayanya lebih mahal juga bisa dibilang, karena tadi kita perlu kabel yang sedikit lebih banyak lah ya. Untuk kekurangannya adalah perawatannya yang cukup rumit gitu ya. Karena semisalnya ada satu kerusakan link, maka kita harus mengecek juga kira-kira ini kerusakannya di mana. Dan untuk di jaringan sendiri kan potensialnya banyak ya, misalnya ada kerusakan. Contoh misalkan teman-teman berlangganan Telkom. Misalkan teman-teman kalau sebagai sisi user kan kalian hanya menggunakan internet saja. Ya kan, sekedar bisa internetan misalkan. Kalau misalkan tiba-tiba ada problem, internetnya mati nih. Teman-teman kan pasti telepon call center-nya kan bilang, "Mas, wah ini internetnya mati ya." Nanti di sisi ESP itu biasanya dia bakal cek dulu. Ini kemungkinannya pasti banyak. Yang pertama, bisa jadi mungkin katakanlah yang pertama mungkin belum bayar misalkan. Kemudian yang kedua misalkan kabelnya katakanlah kabelnya mungkin bisa jadi ini ada yang putus nih gitu kan. Terus yang ketiga misalkan mungkin karena perangkatnya overload jadi maka harus direset dulu misalkan seperti itu. Ini kemungkinan besarnya banyak gitu kan. Dan pastinya dari sisi SP itu pasti akan memberikan yang terbaik lah ibaratnya untuk customernya. Tapi dari tim engineer pun itu perlu kita melakukan namanya troubleshooting ya. Kita sebutnya sebagai troubleshooting. Misalkan ada kabel putus di mana. Dari tim yang lapangan itu akan terjun langsung, dia bakal ngecek nih. Misalkan ada kabel putus di radius sekian puluh kilometer misalkan. Maka nanti dia akan baru follow up ke si klien. Nah, kalau teman-teman misalkan sebagai engineer yang mungkin yang bekerja nanti di ISP, itu nanti mungkin misalkan katakanlah teman-teman ada yang sebagai tim lapangan, ada mungkin sebagai tim monitoring misalkan, teman-teman tuh ya akan tahu realitanya itu kerja di ISP seperti apa, itu seperti itu biasanya. Kalau call center kan tinggal follow up aja, nih internet klien A Jakarta nomor sekian misalkan itu mati misalkan. Nanti dicek gitu. Ternyata ini belum bayar ya, dia harus bayar dulu kan, pasti otomatis. Kalau sisi user enak kan, kalau misalkan internet mati tinggal telepon komplain kan seperti itu. Itu makanya salah satu yang untuk menjadi rumit dalam menggunakan topologi mesh ini adalah salah satunya adalah seperti itu.
Jadi kalau misalnya satu link mati, maka kita harus cari dulu nih, kira-kira ini ada problemnya di mana saja. Dari keempat topologi tadi yang saya jelaskan, untuk yang topologi yang masih paling stabil sampai saat ini pun masih digunakan ada topologi mesh atau topologi full mesh gitu. Dan kenapa ya tadi enaknya itu. Jadi kalau misalkan satu jalur mati, kita punya jalur backup. Jalur backup ini akan aktif dulu sampai nanti jalur yang utamanya tadi sudah hidup kembali lah bahasanya. Baru nanti akan di replace lagi. Oke. Mungkin itu ya untuk penjelasan dari topologi. Tadi yang pertama ada apa namanya? Topologi ada LAN, MAN, dan WAN. Kemudian kita sudah belajar juga tentang topologi star, bus, ring, kemudian mesh. Gitu. Coba masih bisa dibuka nggak ya? Sebentar. Oke, masih bisa dibuka. Saya pakai papan tulis juga biar enak deh. Nggak muncul semua. Oke. Oke, LAN merupakan subset dari local area network, ya, di mana ini berarti jaringannya bersifat sebagai lokal atau di dalam instansi tersebut. Kemudian jaringan MAN atau metropolitan area network, ya. Ini berarti saya bisa anggap jaringan antar gedung. Kalau WAN ini berarti wide area network. Ini bisa juga sebagai jaringan antar kota misalkan. Kalau pemahaman paling simpelnya juga bisa seperti ini, yaitu kalau MAN itu adalah kumpulan dari LAN. Kemudian kalau WAN ini adalah kumpulan dari MAN. Kemudian ada topologi juga. Yang pertama itu ada tadi saya jelaskan bus, kemudian star, kemudian ada ring, kemudian ada mesh. Nah, ini menjadi apa ya, fondasi awal ya teman-teman ingin membangun suatu topologi. Misalkan teman-teman katakanlah ada satu yayasan, misalkan contohnya dia ingin membangun suatu jaringan katakanlah. Oke. Dari jaringan tersebut misalkan dia pakai misalkan ada contohnya ada 40 klien. Ini misalkan untuk guru, siswa, satpam, katakan seperti ini. Oke. 40 klien ini biasanya penggunaannya rata-rata katakanlah kayak misalkan siswa pasti untuk belajar, guru misalkan untuk bekerja, penggunaan segala macam gitu kan misalkan. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menentukan apakah ini jenisnya itu jaringan LAN, MAN, atau WAN. Nah, karena tadi permintaannya adalah suatu sekolah, maka ini kita akan masuk dalam jaringan LAN. Langkah selanjutnya adalah setelah teman-teman menentukan apakah ini jenis LAN, MAN, atau WAN tadi, teman-teman menentukan jenis topologinya. Topologinya kira-kira yang cocok apa? Bisa nggak kalau kita misalkan pengen menggunakan topologi star gitu misalnya? Bisa-bisa saja. Tapi apakah efisien? Jawabannya tidak. Kita perlu jaringan namanya jaringan mesh. Kenapa sih kita perlu jaringan mesh? Tadi sudah saya sempat jelaskan. Semisalnya ada satu link mati, satu link atau kabelnya down, maka akan di switch ke jalur backup. Nah, ini sampai si link utamanya tadi dia bakal menjadi posisi up. Nah, misalnya sudah tentu nih, ya kan, kita sudah tahu, oke, kita menggunakan jaringan LAN, kemudian kita menggunakan mesh. Nah, kemudian apa saja kita perlukan lagi? Oke, nah,
kita masuk ke dalam jenis-jenis perangkat. Jenis-jenis perangkat jaringan. Oke, yang pertama, yang paling utama itu ada router, yang kemudian ada switch manage, kemudian ada switch unmanaged, ya. Gini. Kemudian ada perangkat jenisnya wireless. Oke, terakhir ada perangkat jenis firewall. Oke, jenis-jenis perangkat jaringan. Yang pertama ada router, ada switch managed atau switch unmanaged, atau ini biasa juga disebut dengan sebagai hub. Ya, ada perangkat wireless, kemudian ada perangkat firewall. Firewall ini untuk apa? Ini untuk security. Router ini perangkat yang utama yang digunakan. Nah, kita sudah tahu, oke, ada 5 jenis perangkat. Pertama ada router. Router ini adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan antar jaringan. Ya. Kalau di jaringan kita sebutnya sebagai routing. Fungsinya untuk melakukan routing antar network atau jaringan. zp.he.net. Submarine. Oke. Biasanya sih kelihatan. Bentar ya. Kita akan cek PGP. Terus tinggal ada ya. Oke. Oke, sebenarnya nggak ada di sini. Gimana? Saya agak lupa untuk topologinya. Jadi sebenarnya setiap kita ini terhubung satu sama lain ya. Jadi antar negara Indonesia, misalkan dari Jakarta, tiap daerah terhubung satu sama lain. Kemudian setiap negara, Indonesia ke Singapura, Indonesia ke Malaysia itu terhubung satu sama lain. Nah, ini yang efektifnya adalah kalau misalkan teman-teman pergi ke luar negeri, itu teman-teman masih bisa menggunakan internet Indonesia, misalkan menggunakan jaringan roaming tipikalnya. Ya, itu bisa terlihat juga. Ya. Ini saya agak lupa, harusnya ada topologi yang besar itu. Cuma saya lupa tempatnya di mana. Ya. Nah, misalnya, nah ini contoh pakai topologi seperti ini. Ini terhubung satu sama lain ya, jadi memang kita antar negara pun terhubung satu sama lain. Teman-teman misalkan bisa akses Google itu kenapa? Karena ada kabel submarine ya, fiber optik yang dasar laut yang menghubung. Nah, itu kabelnya besar sekali. Itu kabelnya seperti ini. Kita sebutnya sebagai submarine cables atau kabel dasar laut lah ya. Ini kan submarine itu berarti yang kapal bawah laut itu. Nah, ini kabelnya ini ditarik ya. Dan ini ditariknya menggunakan kapal besar, ditarik dari misalkan contohnya dari titik sini ke titik sini gitu. Dan ini pun ada tim engineer khususnya juga ya, karena ini kan di dasar laut. Biasanya
potensialnya itu kalau misalkan terjadi gangguan itu biasanya karena hiu. Beberapa kali kasus memang ada, itu karena kena dari gigitan si hiu tadi, ya. Pernah juga rusak gitu. Nah itu biasanya ada tim khususnya, nanti dia akan dalam, kemudian nanti dia akan dilas kembali, dibetulkan kembali lah, ini seperti itu. Dan ini terhubung satu sama lain gitu. Kemudian apakah menggunakan kabel submarine seperti ini tuh efektif juga ya? Sampai sekarang saat ini kita masih menggunakan itu. Ada juga yang menggunakan wireless. Nah, wireless ini bisa teman-teman gunakan untuk routing juga, misalkan contoh seperti ini. Nah, jadi pertama ada ya satelit, atau ada juga tiang-tiang tower yang besar-besar tuh kadang juga penggunaannya selain sebagai penyebar sinyal, dia juga sebagai repeater. Yang nantinya dari wireless ini teman-teman bisa gunakan di gadget kalian masing-masing gitu. Nah itu biasanya seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk wireless sendiri biasanya memang kita belum antar benua, tapi memang kita biasanya menggunakannya itu untuk jaringan misalkan satu negara tersebut ya, katakanlah contoh Telkomsel misalkan. Itu dia memanfaatkan wireless-wirelessnya juga ya. Dan itu ada jenis antenanya ya kalau nggak salah. Biasanya ada antena omnidirectional. Nah, ini kalau teman-teman pernah lihat di tower-tower internet itu ada yang lurus seperti ini. Nah, ini putih panjang ya. Ini nih antena ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kenapa sih kok bulat antenanya? Nah, ini karena cakupannya itu dia 360 derajat. Ada juga yang bulat-bulat ya, itu juga ada yang bulat-bulat besar itu. Nah, ini nih gambar saya. Yang cukup jelas. Nah, ini dia. Oh, ini di Indonesia nih. Nah, ini juga sama ya, ini wireless. Nah, kalau ini cakupannya cuma ke sininya aja gitu. Satu arah ya. Tapi kalau yang bulat-bulat nih biasanya yang kayak stick tadi itu cakupannya 360 derajat gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan yang seperti ini biasanya cakupannya lebih terfokus ke arah tertentu. Makanya biasanya dia ada yang ke sini, ada yang agak miring kiri dikit, ada yang ke sana sedikit gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk wireless ya, tadi. Nah, kalau router, ini kalau router sendiri tadi ya, ini karena perangkat utama yang digunakan ini sebagai penghubung. Router ada brandnya juga, router Cisco katakanlah ya, di sini. Nah, biasanya seperti ini perangkat ya, gambarannya. Inilah yang menjadi penghubung antar jaringan ya, agar kita bisa menggunakan jaringan bahkan sampai di pelosok-pelosok ya. Kenapa sih menggunakan router? Karena router ini perangkat paling utama gitu. Dia yang akan mendistribusikan jaringan nanti ke arah mana itu adalah si router. Ada banyak sekali jenis perangkat router ya, yang mungkin yang memang paling sering kita temui adalah ya mungkin ada MikroTik, ada TP-Link juga mungkin ya. Ada router TP-Link kalau nggak salah. Mungkin. Nah ini kalau teman-teman ada di rumah-rumah nih biasanya nih ya seperti ini gitu. Nah itu adalah router. Nah dia ada antenanya nih. Nah antena ini ada 360 derajat ya, omni. Ada banyak ya. Tapi kalau untuk jaringan-jaringan di ya Indonesia sendiri biasanya menggunakannya rata-rata Cisco atau mungkin Juniper. Juga Juniper. Bisa nggak Mas kira-kira kalau misalkan kita pakai router TP-Link gitu misalkan untuk jaringan ISP? Jawabannya ya pasti nggak bisa. Karena ada penggunaannya masing-masing. Ya. Dan ada spesifikasinya sendiri gitu.
yang menjawab kenapa router ini powerful dan router ini cocok untuk jaringan, misalkan jaringan skala enterprise ataupun jaringan yang rumahan-rumahan aja misalkan. Kalau rumah-rumahan aja tadi contohnya TP-Link atau mungkin D-Link itu untuk yang sekedar bersifatnya adalah ya di rumah lah intinya. Tapi kalau untuk jaringan besar misalkan di data center ya itu kan kita nggak mungkin pakai TP-Link gitu. Yang ada routernya nanti meledak gitu kan. Nah, itu kita biasanya pakai Juniper, Cisco. Ya intinya router yang termasuk ke dalam skala enterprise gitu. Kalau di DN sendiri kita akan belajar itu nanti ada 3 brand. Yang pertama itu ada Crotek, kemudian ada Cisco, kemudian ada Forti ya kalau nggak salah. Untuk jaringan ini sendiri. Mikrotik ini levelnya kalau di Politeknik, seingat saya itu ada MTCNA, MTCRE, dan MTCINE. Kemudian kalau Cisco ada CCNA, CCNP, CCIE. Kalau untuk Fortinet nanti kita akan belajarnya NSE 1 sampai 5 atau 6 ya, saya lupa. Kalau saya segitu. Nah, di dia sendiri ini ada belajar Mikrotik, Cisco, Fortinet. Teman-teman ini wajib sertifikasi. Sertifikasi. Dan ini pun sama, kalau ini khusus untuk yang di CCNA. Yang mandatory itu adalah CCNA. Nah, kalau yang NSE ini nanti bakal dibantu jelaskan sama tim dari Politeknik. Nah, saya sendiri pun belum dapat info. Yang utama adalah MTCNA, MTCRE, dan MTCINE. Itu kemudian ada CCNA. Kenapa sih kalau kita sertifikasi? Nah, sertifikasi sendiri ini sebenarnya memang kalau secara yang saya pahami yaitu untuk sebagai bentuk pengakuan kalau teman-teman ini sudah bisa skill tertentu. Ya. Dan memang sertifikasi itu sendiri pun akan menjadi nilai plus lah kalau misalkan teman-teman itu mendaftar atau melamar di suatu perusahaan atau instansi tertentu. Ya. Nah, kalau MTSR sendiri ini kurikulum standar SMK biasanya. Sudah banyak sekali SMK yang belajar MTCNA dan MTCRE. Tapi yang MTCINE itu jarang. Kenapa kok di IDN itu banyak sekali pelajarannya gitu kan? Jawabannya simpel. Ketika teman-teman mungkin kuliah di IDN, maka teman-teman ini sudah melampaui batas anak-anak yang lain. Karena teman saya di Telkom sendiri itu di semester 6 atau 7 itu mereka baru belajar CCNA. Sementara teman-teman di IDN itu sudah belajar di semester 1. Yang maka misalnya kalau kita cek di kurikulum IDN teman-teman sampai CCIE, maka teman-teman sudah termasuk pernah belajar level yang expertise gitu kan. CCNA tadi yang associate yang basic, CCNP yang profesionalnya, CCIE-nya yang paling expertnya gitu. Kalau teman-teman sudah belajar, ya maka ke depan nanti teman-teman tinggal akan mengulang-ulang saja gitu. Jadi teman-teman pengen di DN misalkan pengen langsung kerja itu bisa juga. Atau mungkin teman-teman nanti ketika di masa magang kalian sudah megang sertifikasi CCNA misalkan itu sudah menjadi nilai plus. Karena kalau kita cek di lowongan saat ini rata-rata itu biasanya memintanya tambahan sebagai CCNA. Engineer. Nah, contoh di sini requirement-nya menguasai data protokol, kemudian familiar dengan monitoring tools, memiliki sertifikasi seperti CCNA atau setara menjadi nilai tambah. Ya. Ini menjadi salah satu kenapa memang di IDN itu teman-teman akan di-push untuk sampai ya harus ngambil sertifikat gitu. Itu biar teman-teman sendiri itu menjadi ya lebih semangat karena memang nanti di pekerjaan tuh ketika punya CCNA itu menjadi nilai tambah. Kalau saya sendiri sertifikasinya itu paling baik di Mikrotik kebetulan. Saya di MTCNA, kemudian ada di MTCRE, kemudian ada di MTCWE, MTCINE. Saya banyakkan di sini. Saya baru 4, kemudian ada CCNA yang net akad ya, yang ITN,
ENSA sama SRWE kalau nggak salah. Di situ. Ya. Ini kurang lebih dekat saya seperti ini. Jadi memang dengan kurikulum yang banyak dan IDN pun mengadakan acara seperti ini itu akan menjadi apa ya mungkin? Ya belajar teman-teman nanti biar nggak berat gitu intinya. Karena kalau misalkan sudah masuk materi, rata-rata kita belajarnya hanya konflik-konflik saja. Sebenarnya konsep untuk teman-teman mempelajari tersebut, suatu materi itu kalau saya pakai 2, saya cuma pakai teori plus lab sudah. Ini kunci utama ya kita bisa. Dengan kita membaca-baca teori, kita paham, kemudian kita praktekkan. Maka kita tahu, oh resultnya seperti ini hasilnya. Oh ini karena ini, karena ini, karena ini. Itu seperti itu kita tahu. Oke. Kita balik lagi. Kemudian ada switch manage dan switch unmanage. Perbedaannya apa? Kalau manage ini ada kapasitas untuk menyimpan MAC address. Sementara kalau ini tidak ada kapasitas untuk menyimpan MAC address. Dengan kata lain, ini bersifatnya plug and play. Nah, oke, kalau router tadi ini menyimpan IP address. Nah, perbedaan antara IP address dan MAC address itu apa sih? Router tadi kan sebagai perangkat utama tadi ya, mengatur kemana-kemananya. Ibaratnya IP ini adalah sebagai alamat kompleknya lah. Kita bisa bilang sebagai alamat komplek. Misalkan suatu perumahan. Ini ada IP address. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat, ya mungkin pernah IP seperti ini misalkan contohnya. Ini termasuk dalam kategori IP address gitu. Ketika router nanti dia bakal ngarahin, oke, misalkan di Jonggol misalkan gitu. Di Jonggol. Nanti kita pengen kirim paket nih misalkan, teman-teman atau pesan GoFood lah misalkan, kan nanti kalian bakal ngasih tahu kan pasti lokasinya di mana gitu segala macamnya, ada titik koordinatnya. Nah itu nanti di balik proses itu kan pasti oke, si kurir ini bakal kirim ke misalkan teman-teman tinggalnya di komplek, misalkan paling dekat Jonggol komplek apa ya? Citra Indah misalkan. Gojek ini misalkan oke dia ke Citra Indah kan sebagai perumahan komplek ya. Nanti untuk sampai ke rumah tersebut itu kan ada satpam. Nah, satpam ini ibaratnya sebagai switch-nya tadi. Jadi nanti si abang Gojek ini akan datang nih ke si satpamnya nanya, Pak, rumah blok X5 nomor 10 misalkan di mana gitu kan. Oh, ada Mas di nanti sebelah sini ke mana gitu kan. Nah, ini adalah sifatnya dari MAC address. Kalau IP address sendiri itu nanti diberikan oleh perangkat jaringan atau router. Kalau MAC address ini sudah ada di perangkat masing-masing. Ini MAC address sudah paten ya. Ini sudah menjadi MAC address punya kita sendiri gitu. Tapi kalau router ini adalah alamat yang diberikan oleh si perangkat jaringan tadi. Nah, kenapa kok yang unmanaged nih tadi plug and play? Saya akan buka contoh gambarnya. Ini switch yang manage. Kemudian ini adalah switch yang unmanaged. Kalau kita lihat secara gambar ini mereka sama. Sama-sama portnya banyak gitu, colokannya banyak lah intinya. Biasanya kan susah sampai ada yang 32 sampai 48 port ya, nggak salah.
Bedanya apa sih antara manage sama unmanage tadi? Nah, tadi kalau saya sudah tuliskan adalah kalau yang manage itu ada kapasitas untuk menyimpan MAC address. Ya. Jadi perangkat teman-teman tuh kesimpan gitu namanya, identitasnya di switch-nya tersebut. Kalau unmanage tidak ada atau plug and play. Kalau manage ini kita perlu konfigurasi dulu ya teman-teman. Beda, dia bisa untuk menggunakan VLAN dan segala macam. Dia bisa digunakan untuk monitoring, dia bisa troubleshooting juga pasti. Kita tahu di mana problemnya. Bisa untuk limitasi bandwidth juga misalkan. Itu manage switch. Tapi kalau yang manage itu plug and play, kenapa? Kalau misalkan kita colok satu kabel nih, kita katakan colok kabel di sini. Kabel internet. Kita keluar lagi satu di sini, ini misalkan bisa saya screenshot ya. Screenshot ya. Aduh. Gini aja. Saya letakkan di sini. Nah, misalkan di ini, katakanlah kita colok satu kabel ke dalam sini, misalkan, katakanlah di sini sumbernya adalah internet. Ini Telkom gitu misalkan, atau Inbisnet. Ini switch manage dulu. Misalkan di sini kita colok lagi. Ini adalah PCA. Kalau kita colok dari internet ke sini, PCI ini belum tentu mendapatkan internet. Karena kita perlu konfigurasi dulu. Switch manage itu perlukan konfigurasi tambahan. Ini biasanya untuk VLAN, QoS, dan segala macamnya. Nah, yang ini kalau manajemen sampai saat ini masih digunakan karena kita perlu manajemen dulu. Biasanya digunakan untuk pembagian section. Misalkan contoh, kalau kita di sekolah, ya nggak usah di sekolah, di Poltek aja misalkan. Ada kelas TRPL, ada kelas TRMG, sama ada kelas TRKJ. Masing-masing kelas ini kan pasti nggak mungkin satu guru. Masing-masing gitu kan. Pembagiannya masing-masing, keperluan internetnya juga masing-masing. TKJ misalkan perlu untuk belajar materi A misalnya. Perlu kapasitas internetnya berapa? Misalkan 10 Mbps. Ya maka TRKJ akan dapatnya 10 Mbps misalnya. Terus kemudian ada kelas lagi TRMG. Misalkan TRMG ternyata belum belajar, dia masih perlunya 5 Mbps ya, dia akan membagi 5 Mbps tok misalkan. Nah, kalau manage kita bisa pembagian seperti itu juga, ada banyak pembagian ya kelas lah ya misalkan. Nah, kalau unmanaged itu kita tidak perlu config apa-apa teman-teman. Jadi contoh misalkan internet nyolok ya, sebaik lagi. Ingat tadi sistemnya adalah plug and play. Ini nyolok kan tadi, kalau yang manage kita nggak bisa konfigurasi, harus konfigurasi dulu. Nah, kalau unmanaged langsung yang PCA nanti misalkan dia colok ke sini, dia akan langsung dapat internet. Internet akses dia dapat. Terus misalkan kalau ada di sini ada PC Z misalkan, dia colok ke port yang sebelah sini misalkan, yang colok di sini, maka dia pun akan mendapatkan internet akses. Sistem itu di plug and play. Biasanya unmanaged rata-rata digunakan untuk jaringan seperti misalkan CCTV. Kenapa sih kok CCTV? Karena kan CCTV itu kan terdiri dari perangkat yang pertama namanya ada NVR atau DVR lah ya. Itu ada juga. Nah, ini kan perangkat utamanya nih. Nah, biasanya kan dalam satu perangkat untuk seperti ini, NVR CCTV ini kan dia ada portnya. Mungkin ada ya katakanlah 16 port misalkan satu perangkat. 16 ini berarti dia available untuk 16 CCTV.
kalau misalkan di dalam suatu instansi tersebut dia memerlukan ada 24 CCTV, berarti kan masih kurang. Nah, kita bisa menggunakan perangkat tadi yang jenisnya adalah switch unmanaged. Nanti jadi si perangkat ini, nanti saya gambarkan sih, ada satu misalkan di sini NVR CCTV, misalkan seperti itu. Nah, maka nanti yang perlu kita lakukan adalah dari switch unmanaged dicolok nih, dia ke dalam si NVR ini salah satu portnya. Kemudian di unmanaged ini nanti dia akan colok lagi ke CCTV yang lainnya, ke CCTV seperti itu. Nanti karena kan CCTV yang penting dia follow up nyala gitu kan, dicek nyala gitu secara lokal. Jadi kalau udah seperti ini sudah otomatis kita bisa menggunakannya. Nah, ini biasa digunakan untuk rata-rata sih kebanyakan CCTV sih. Tapi ada juga mungkin digunakan warnet juga mungkin ya, itu ada warnet jarang sih, warnet itu biasanya menggunakan manage ya. Nah, tadi kan untuk keperluan billing tadi. Nah, jadi perbedaan ada itu. Yang WiSi ini dia bisa nyimpan MAC address gitu. Karena si perangkat itu kita bisa cek di perangkat masing-masing. Atau mungkin dari sisi monitor si yang memantau jaringan dia bisa juga ngecek ya. MAC address berapa, ini perangkat jenis apa, merek apa, itu kalau nggak salah bisa kelihatan juga. Gitu. Kemudian ada perangkat terakhir, itu ada perangkat firewall. Perangkat firewall ini apa sih? Perangkat keamanan. Kenapa kita memerlukan perangkat firewall? Nah, teman-teman sudah tahu juga banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sendiri ataupun di luar negeri terkait kebocoran dan kebobolan data. Ini biasanya tim-tim dari tracker ya yang berusaha untuk penetrate server biar dia bisa mendapatkan database-nya ya, yang kemudian dia akan dijual lagi. Jadi kemarin sempat banyak juga kasus-kasus yang viral tuh yang kemarin ya, waktu Indonesia yang katanya bahwa kasus data KTP bocor, data ini bocor gitu kan. Itu ada satu perangkat yang bisa digunakan untuk menangkal itu disebut dengan perangkat firewall. Ini perangkatnya perangkat keamanan biasanya memang. Nah, cuman apakah dengan perangkat firewall saja cukup? Jawabannya juga tidak gitu. Kita tetap memerlukan yang namanya tim cyber. Di mana tim cyber ini nanti yang akan bertugas untuk menangkal juga serangan-serangan cyber yang datang. Gitu. Firewall ini berusaha untuk menahan aja dari internet ke firewall, dia akan ditahan di sini sebelum masuk ke dalam sini. Nanti biasanya akan ada perangkat, ada tim cyber lagi atau tim network security-nya, misalkan nanti dia akan bertugas untuk ini ada serangan dari sini, nanti dia akan ditangkas di sini misalkan seperti itu. Untuk firewall sendiri ada cukup banyak juga perangkatnya, tapi yang saya tahu itu ada 2. Yang pertama tadi ada Fortinet. Fortinet sama ada Sophos. Ada 2. Oke. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk tadi. Yang pertama itu kita sudah belajar juga tentang jaringan LAN, MAN, kemudian ada WAN juga. Kemudian kita sudah belajar juga tentang jenis-jenis topologi tadi, plus kelebihan dan kekurangannya. Kemudian teman-teman sudah juga tahu overview-nya terkait dari jenis-jenis perangkat jaringan itu apa saja sih fungsinya, inti utamanya itu apa saja teman-teman sudah tahu juga. Ya, tadi ada router, ada switch managed dan switch unmanaged, kemudian ada perangkat-perangkat jenis ada wireless, kemudian ada perangkat yang firewall. Kemudian fondasi utama yang teman-teman harus pelajarin juga adalah, saya tutup nih. OC layer. Nah, saya pakai gambarnya. Oke.
OSI layer atau singkatan dari Open System Interconnection ini adalah model konsep sebenarnya bagaimana suatu data itu dikirimkan dari perangkat ke perangkat lain melalui jaringan yang nanti akan dibagi lagi menjadi 7 lapisan. Tujuannya apa? Itu satu, sebagai menjadi standar komunikasi jaringan, memudahkan troubleshooting, kemudian memudahkan juga kalau teman-teman ingin belajar jaringan. Alur umumnya adalah dari 7 turun ke 1. Ya. Di mana layer 7 ini application yang biasa digunakan oleh manusia, gitu kan. Seperti aplikasi. Teman-teman kalau misalkan buka aplikasi Instagram gitu kan. Itu kan kita sebagai human machine interface nih, kita ya tinggal klik-klik aja gitu kan, menggunakan GUI-nya, menggunakan aplikasinya gitu. Nanti dikirim dia terus turun sampai ke layer 1, yang mana layer 1 ini adalah layer physical. Yang nanti akan di-replay lagi ke layer 7 lagi. Penjelasannya adalah layer 7 ini adalah application layer yang dimana ini sebagai layer lapisan yang paling dekat dengan sisi user ya, karena fungsinya dia adalah menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi. Biasanya sih ini layer 567 ini rata-rata programmer, kita 1 sampai 4 biasanya. Contohnya aplikasi, intinya layer 7 ini aplikasi lah atau di mana tempat user ini menggunakan jaringan. Biasanya teman-teman kirim email misalkan menggunakan aplikasi Gmail gitu kan. Nanti ada protokol yang berjalan di balik itu termasuk ke dalam application layer. Kemudian presentasi layer ini adalah mengatur bentuk datanya yang dikirimkan. Contoh misalkan teman-teman kirim datanya itu foto ya, PDF lah let's say. Dikirim melalui aplikasi Gmail misalkan. Nah, dari itu kan teman-teman membuka aplikasi email, teman-teman ketik misalkan www.gmail.com. Kalian ketik, kalian cari alamat email tujuannya kemana, subjeknya apa, isinya apa, gitu kan. Buat teman-teman nanti kirim. Nanti akan ada semacam apa ya, mungkin bar gitu menandakan nih prosesnya loadingnya udah kelar gitu kan ya. Baru nanti bisa kirim. Nanti kita tinggal cek tuh di sisi tombol send-nya apakah sudah terkirim atau belum. Nanti kan si temennya kan nanti tinggal ngecek lagi tuh kan ya. Oh ternyata dari si A nih udah kirim email nih ke aku gitu misalkan. Nanti si temennya ini tinggal ngecek aja dari inbox-nya gitu kan. Nah, ini ada prosesnya lagi. Yang pertama ada presentation layer. Nanti dia akan ngecek misalkan, oh ternyata si A ini ngirim data dalam bentuknya misalkan JPEG atau MP3 misalkan. Nanti formatnya tuh akan dikirim ke presentation layer gitu. Nanti akan dicek ya, dikompresi data dan segala macam. Itu nanti akan dikirimkan ke layer yang selanjutnya. Kemudian untuk session layer sendiri, ini adalah sesi di mana komunikasi ini bekerja. Mungkin ada sesi login, kemudian ada sesi timeout lah ya. Ini fungsinya untuk menjaga komunikasi teraktif. Nah, kemudian ada transport layer atau ada end-to-end error control, itu adalah mengatur pengiriman data dari ujung ke ujung. Fungsinya yang pertama adalah membagi data atau membagi segmentation. Kemudian akan menjamin data sampai ya. Setelah itu akan mengatur urutan datanya, kemudian akan diatur juga flow-nya seperti apa pengirimannya. Biasanya protokolnya ini yang digunakan adalah 2, TCP dan UDP. TCP ini berurutan dan cukup andal, sesuai lah ya. Tapi kalau UDP ini cepat tanpa pengecekan gitu. Kalau teman-teman pernah lihat BIM-nya yang IDN, ID Network pernah buat, kalau TCP ngirim paket itu masuk ke satuan tanya, Pak ini ada paket atas nama ini. Tapi kalau UDP misalkan si dengan paketnya datang terus lempar paketnya gitu. Sempat tapi dia nggak tahu ini paket buat siapa, langsung dilempar aja. Itu UDP biasanya seperti itu. Kemudian ada juga network layer. Nah ini yang mengatur alamat logis dan jalurnya. Ini sudah main fungsinya tadi si jaringan ya, atau layer 3-nya. Itu network tadi yang biasanya perangkat di sini yang bekerja adalah si router tadi atau switch-nya. Nah, ini pengiriman data berarti biasanya ada IP, routing, dan segala macam. Protokol data digunakan adalah protokol routing, kemudian ada protokol ICMP, dan juga protokol IP. Ini untuk rute datanya. Kemudian untuk data link layer ini biasanya framing, mengatur pengiriman tadi. Ini biasanya sih untuk data link ini lebih ke arah dalam jaringan lokal. Ya. Ini biasanya mengirimkan data antar perangkat LAN-nya. Lalu yang terakhir adalah fisikal. Fisikalnya adalah lapisan fisik utamanya gitu kan ya. Jadi misalkan
untuk pengiriman data tuh perlunya apa sih dalam suatu server tuh? Oke, dia perlu kabel, dia perlu fiber optik, dia perlu sinyal segala macam. Nah itu intinya kalau untuk fisikal nih yang bisa sentuh secara fisik lah. Kurang lebih seperti itu ya untuk OSI layer sendiri. Ada 7. Mungkin memang sekarang ini masih agak pusing karena cukup banyak, tapi nanti ketika teman-teman di kelas nanti akan diulang kembali sebenarnya materinya, materi dasar ini. Ini hanya sebagai overview ya. Jadi di jaringan pun fundamentalnya ada, tapi memang saya bisa bilang cukup ya kompleks lah yang mungkin bisa dibilang juga. Nah, biasanya kalau untuk oscillator sendiri ini menjadi apa ya, mungkin standar juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman interview pun kadang di requirement-nya tuh menguasai oscillator gitu biasanya. Itu ada juga kayak tadi. Itu teman-teman paling tidak paham. Ya bare minimumnya adalah teman-teman menguasai 1 sampai 4, tapi teman-teman lebih bagusnya juga menguasai 1 sampai 7. Biar lebih mudah, biar teman-teman tahu alur komunikasi seperti ini. Jadi flow-nya berurut dari 7 ke 6 ke 5 ke 4 ke 3 ke 2 ke 1 kemudian dibalik lagi. Jadi kayak teman-teman mungkin misalkan menggunakan aplikasi ya game, misalkan teman-teman main Mobile Legends, mungkin teman-teman menggunakan aplikasi banking misalkan apa BCA atau apalah segala macam. Itu kan kalau kita buka aplikasi, klik itu pertama yang muncul itu adalah aplikasi layarnya dulu. Nah dicek, oke dia buka ini, misalkan buka ML, dia pengen buka login ke sini, itu misalkan pengen apalah gitu, pengen main sama temennya misalkan seperti itu ya, itu nanti di balik itu ada auxiliary yang bekerja sebagai standar komunikasinya. Begitupun kalau teman-teman buka aplikasi kayak WhatsApp, banking pun sama seperti itu. Teman-teman pengen transfer misalkan ke temennya ke si A, itu ada alur komunikasinya tuh yaitu ada si 7 auxiliary ini. Gitu. Paling kalau untuk basicnya seperti itu ya teman-teman. Untuk basic jaringan sendiri sih sebenarnya itu nanti kedepannya teman-teman lebih ke balik lagi gimana pemahaman teman-teman dan mau belajar seperti apa. Dan untuk beberapa rekomendasi website mungkin teman-teman bisa juga buka Geek4Geeks di sini, atau teman-teman bisa juga cek di Network Academy. Network Academy.io. Ini juga salah satu acuan saya untuk belajar dari tadi fundamental ya. Itu ada juga di sini. Dan di sini ada banyak, tapi memang rata-rata menggunakan bahasa Inggris. Oke. Pengaji tadi sudah, lahan mau topologi, jenis perangkat. Itu. Tadi ini untuk beberapa overview-nya yang akan teman-teman pelajari nanti ke depannya. Nah, mungkin saya akan jelaskan sedikit kenapa sih kok sertifikatnya tuh ada banyak gitu kan ya. Ada MTCNA, MTC ini. Protect Certification. Untuk teman-teman meng-unlock sertifikat yang lain, itu teman-teman memerlukan sertifikat MTCNA dulu. Ini contohnya di Mikrotik ini. Ya. Jadi pet paling utamanya itu adalah pertama MTCNA. Kenapa MTCNA memang aturannya seperti itu ya? Misalkan teman-teman ujian nih, atau saya nggak mau MTCNA, saya pengen ngambil yang MT Cume misalkan. Itu nggak bisa. Karena secara flow-nya adalah MTCNA paling pertama hierarkinya. Teman-teman harus belajar MTCNA dulu. Di MTCNA sendiri teman-teman belajar ada banyak, dari tadi fundamental juga belajar, basic-basicnya belajar juga, spesies mikrotik. Teman-teman akan belajar juga gimana caranya blokir situs, blokir aplikasi mungkin. Teman-teman belajar juga basic-basic routing, kemudian akan belajar juga misalkan pembatasan akses dan segala macam, itu juga belajar di MTCNA. MTCNA adalah singkatan dari M-nya mikrotik, MT-nya mikrotik, C-nya certification, N-nya network, A-nya associate.
Setelah teman-teman sudah mengambil MTCNA, teman-teman baru bisa mengambil sertifikat jenis yang lainnya lagi. Jadi mana sih ada MTCRM, MTCWE, CTCE, CUME, MTC IPv6E, dan MTCSE. Tapi ada juga yang baru, wireless itu ada. Ini bedanya di fokusnya. Ini routing, EWE itu wireless, kemudian di sini ada CTCE itu traffic controlnya, di sini ada user management, tentang IPv6, MTCSE itu adalah security. Nah, untuk level yang paling tinggi itu adalah MTCine. Jadi kalau bisa dibilang level expertise-nya itu adalah di MTCine-nya. Nah, di sini kenapa kalau teman-teman lihat MTCine kok ada langsung jalur ke MTCine? Ya karena di MTCine teman-teman rata-rata belajarnya routing. Maka ini ada apa ya mungkin shortcut lah ya. Kalau teman-teman mau ke MTCine itu teman-teman bisa juga, tapi harus ngambil MTCRE dulu. Untuk masa berlaku ujian sendiri itu hampir semua rata itu adalah 3 tahun. Untuk mikrotik sendiri soalnya hanya 25 soal. Dan ya selebihnya untuk pemahaman untuk teman-teman sendiri, apakah paham atau enggak. Nah, nanti kurang lebih ya sertifikatnya gambarnya seperti ini ya. Ada namanya, ini kayak gini contohnya. Di sini ada si mikrotiknya, ada namanya, ada kata-kata dari si mikrotiknya lah. Jenisnya ada capnya. Nah, di sini ada juga kode kredensialnya, tanggal pengambilannya kapan. Ini ada juga. Nah, kalau yang dulu ini bukan seperti ini. Kalau sekarang kan sudah menjadi PDF-nya portrait ya. Kalau dulu itu masih landscape. Warnanya ngeping gitu. Saya kalau masih, nah ini kayak gini. Kalau dulu seperti ini ngeping. Tapi sama juga, ada namanya, terus kemudian ada siapa nama teman-teman di sini, jenisnya apa, kemudian ada kredensial code-nya, sama nanti akan ada capnya. Gitu biasanya. Teman-teman kalau misalkan training di DN, itu biasanya cuma 2 hari ya, belajarnya, 2 hari 3 hari, terus bersertifikasi. Tapi kalau di Poltek nanti insya Allah akan dibimbing juga sama tim-tim dari Politeknik, dari mentor-mentornya teman-teman. Tapi pembelajaran itu seperti apa nanti akan dijelasin juga lebih detailnya. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga Cisco. Nah, Cisco ini agak cukup panjang. Saya pakai gambar yang cukup simpel. Biasanya ada di sini. Cisco Certification Partner. Loading sebentar. Aduh, slow. Slow. Gambar aja. Nah, kalau Cisco sendiri ini agak cukup banyak juga sertifikasinya. Ya. Dia dibagi menjadi ada 4. Yang pertama entry level, kemudian ada associate level, ada professional level, kemudian ada terakhir ada expert level. Yang pertama ada entry level. Di sini ada Cisco namanya CC entry. Ya, ini level paling dasar ya. Nah, cuman kita nggak belajar ini ya. Nanti kita belajar langsung ke arah CCNA. Nah, untuk saat ini kita belajarnya sudah masuk ke dalam ranah enterprise. Nanti kurikulum pun nanti teman-teman akan belajar ada automation, ada belajar tentang penggunaan AI dan segala macam. IoT juga ada, itu ada di CCNA. Kalau untuk Cisco sendiri flow-nya ini kita bisa langsung ngambil yang mana gitu ya, bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman langsung ambil yang sisi CCDA atau ini langsung ambil yang sini misalkan CCNP misalkan. Ini bisa juga CCNP baru ngambil yang CCNA-nya itu bisa juga. CCNA ada 1, tapi kalau untuk menjadi satu CCNP teman-teman harus ngambil kalau ada 2. Ada sertifikasi yang core-nya, kemudian ada sertifikasi yang fokusnya yang lainnya di mana. Ini dan ada banyak ya, kita ada yang industrial IoT, ada yang desain juga, ada yang wireless, ada security, ada yang routing switching, ada collaboration, ada data center, ada cloud, ada service provider, ada banyak. Kemudian di atasnya ada level profesional pun sama seperti itu. Yang terakhir adalah level yang paling tinggi, paling expert,
itu adalah CCIE. Itu ya kalau teman-teman sudah CCIE, teman-teman sudah diakui pasti skillnya oleh oleh dunia mungkin, karena ujiannya juga cukup rumit. Tapi kalau teman-teman ujian CCIE pun ya itu kan udah balik modal paling enggak. Nah, untuk harga sendiri ini Cisco sendiri itu ada harganya yang kebetulan. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ngambil CCIE itu nanti teman-teman membayar masing-masing sih saya. Tapi kalau Mikrotik nanti insya Allah dari IDN ada yang bisa bantu. CCIE sendiri itu kalau nggak salah harganya sekitar $360. $300 untuk ujiannya. Kalau kita cek currency saat ini ujiannya itu $300 plus $60 tax, berarti kan 360 ya dalam mata uang USD. IDF. Kalau $300 doang berarti teman-teman bayarnya 5.052.000, tapi karena tadi ada plus taxnya biasanya 360, biasanya 6 jutaan. Nah, kalau mahal Mas, iya memang mahal untuk sertifikasi Cisco sendiri memang. Tapi kita ada yang namanya Cisco Net Acad. Nah, di sini. Nanti ini adalah course resmi dari Cisco. Nanti ada tugas-tugasnya yang teman-teman harus kerjakan. Yang nantinya ketika teman-teman sudah selesai mengerjakan tugasnya nih, nanti teman-temannya akan mendapatkan namanya voucher. Kalau nilainya sempurna semua, biasanya dapat voucher 58% ya. Lumayan murah, teman-teman coba bayarnya cuma 2 jutaan gitu kan ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak dapat, gimana ya, teman-teman harus bayar tadi 6 jutaan. Mending bayar 2 jutaan daripada bayar 6 jutaan. Karena 6 jutaan kalau teman-teman fail, untuk recovery mungkin agak lumayan sedikit lama. Tapi kalau misalkan teman-teman bayar 2 jutaan ya mungkin nggak gitu lama banget untuk recovery-nya. Dan ini nanti sudah disediakan juga dari IDN, ya setahu saya. Jadi teman-teman cukup bikin akun, mengerjakan tugas-tugasnya, dan kalau untuk mendapatkan 58% gimana? Ya skornya harus 100% semua. Dengan 100% dapat voucher 58%, maka teman-teman bisa gunakan voucher itu sebagai voucher potongan harga. Ya, nantinya teman-teman tinggal membayarkan sisanya. Nah, untuk pembukaan exam sendiri itu di Cisco itu ada namanya person view. Cisco. Kalau nggak salah Fortinet juga pakai ini ya. Ini logonya tuh kayak gini. Nah, logonya seperti ini. Ini logonya. Ya, person view. Nah, ini untuk pengambilan exam. Yang ujian Cisco sendiri yang memang kita tahu itu cukup ketat ya, ada CCTV-nya. Jadi teman-teman dihadapkan satu komputer ya, posisi seperti inilah. Satu PC seperti ini, di atasnya itu ada CCTV lagi kalau teman-teman perhatikan. Ya. Masing-masing ada CCTV. Nanti melihat langsung, jadi kita nggak bisa cheating ya di sini. Kita harus murni pengerjaan kita sendiri. Soalnya kalau lebih ada banyak, tergantung sih. Sampai ada yang sampai 120 juga, ada yang dapat kadang 60, ada yang dapat 90 soal. Itu tergantung dari akunnya, oke-okean. Dan pengambilannya ini untuk pasien itu di Jakarta ada beberapa sih. Cisco Jakarta. Ini ada beberapa tempat kalau teman-teman pengen ngambil untuk di Jakarta ya. Untuk yang nanti bisa dicek sih. Ya, dan ataupun di IDN juga bisa, di IDN sudah ada person fee juga. Jadi teman-teman bisa ngambil, tinggal ke Slipi, daftar, mau ujian dia akan dibukakan. Ya. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Untuk gambarannya. Tadi salah satu yang mungkin menjadi indikator teman-teman juga, kenapa sih harus milih IDN? Itu salah satunya adalah karena memang di IDN sendiri untuk materinya itu bisa dibilang sudah lompat daripada yang lain juga gitu. Jadi dibandingkan teman-teman ambil kuliah lain yang nantinya khawatirnya masih tadi saya cerita di awal, teman saya semester 6 di Telkom itu belajar CCNA.
teman-teman di DM CCNA di semester 1. Gitu. Jadi teman-teman startnya sudah cukup duluan lah dibandingkan dari yang lain. Untuk masalah pemahaman materi ataupun teman-teman bisa atau enggaknya itu nanti balik lagi ke masing-masing ya, pemahaman masing-masing. Kita mungkin dari tim Politeknik hanya ngebantu teman-teman untuk teman-teman bisa mendapatkan materi. Selebihnya praktek itu mandiri ya, teman-teman ya bisa lebih baik lagi gitu daripada di kelas gitu kan, seperti itu. Mungkin itu dari saya, Mas Afif tadi ya, kalau nggak salah yang hostnya. Iya, bener Mas. Oke. Dari saya itu sih Mas, insya Allah sudah cukup untuk pemahaman dari fundamentalnya. Oke, oke, mungkin ada yang mau nanya kali? Boleh kalau ada yang mau nanya.